Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Tapi yang saya lupakan bukanlah sesuatu, melainkan seseorang yang sangat penting bagi saya. Saat ini, Xiaoyan terus mencoba mengingat nama seseorang yang sangat penting baginya, sehingga ekspresi Xiaoyan dipenuhi dengan amarah saat ini. Bahkan rasa sakit di hatinya membuat dia sakit kepala, karena tidak peduli dia mencoba mengingatnya, tapi dia sama sekali tidak dapat mengingat apapun. Dan hanya tahu bahwa dia telah melupakan orang yang sangat penting baginya. Bagaimana mungkin saya tidak mengingatnya? Setelah berjanji untuk mengingat Anda selamanya, tapi kenapa saya bahkan tidak bisa mengingat suara Anda? Sambil berpikir, Xiaoyan terus menahan rasa sakit di kepalanya, seolah-olah dia ingin mengeluarkan otaknya. Namun tepat ketika dia menahan rasa sakit parah di kepalanya, tiba-tiba kilatan kejernihan muncul di mata Xiaoyan. Kemudian dia tiba-tiba masukkan jari-jarinya ke dalam daging dan darah dan langsung merobek daging dan darah di lengannya. Setelah daging lengan berdarah itu terkoyak, dan yang mengejutkan Xiaoyan adalah di tulang tangannya Xiaoyan melihat sebuah tulisan dengan kata Chen Xiyuan. Tidak peduli siapa Chen Xiyuan, karena saya mengukirnya di tulang tangan saya, maka dia pasti orang penting bagi saya. Tapi mengapa saya tidak dapat mengingat apapun? Sambil bergumam, rasa sakit yang luar biasa datang lagi dari hati Xiaoyan. Namun daging serta darah di lengan dengan cepat kembali ke keadaan semula. Tapi meskipun Xiaoyan mengetahui nama ini, tidak peduli bagaimana Xiaoyan mencoba mengingatnya. Dia masih tidak dapat mengingat apapun. Di tengah rasa sakit yang semakin parah, Xiaoyan akhirnya pingsan. Mungkin hanya ada beberapa keadaan khusus seperti ini yang dapat membuat Xiaoyan mengalami terobosan. Sama seperti saat dia menerobos keabadian Kaisar langkah ke-8. Dan Xiaoyan selalu merasa seperti ini. Pada saat ini, waktu telah cukup lama berlalu sebelum akhirnya Xiaoyan perlahan bangun. Kemudian dia segera melihat sekeliling, seolah-olah sebelumnya tidak terjadi apa-apa. Mengapa saya pingsan? Gumam Xiaoyan dengan bingung. Kemudian dia segera melihat slip giok yang berisi resep dan bahan obat di tangannya. Sepertinya sekarang, bahkan Xiaoyan tidak dapat mengingat mengapa dia pingsan. Seolah-olah selama periode Xiaoyan pingsan, kejadian tersebut telah benar-benar hilang dari ingatannya. Jika bukan karena nama yang terukir di tulang tangan Xiaoyan, mungkin dia sudah benar-benar melupakan nama itu. Setidaknya, sekarang sepertinya tidak terjadi apa-apa. Pada saat ini, dalam keadaan linglung, Xiaoyan segera mulai menyempurnakan pil pengembalian mimpi. Kemudian dia benar-benar tenggelam dalam kondisi menyempurnakan ramuan itu. Meskipun kesulitan dalam memurnikan ramuan ini tidak setinggi pil Changhai tingkat dewa, namun untuk menyempurnakannya masih cukup sulit. Karena setiap menyempurnakan ramuan dewa yang berbeda, itu harus memiliki metode pemurnian khusus dan urutan pencampuran bahan obat yang berbeda. Jika hanya melalui peleburan dan tumbuhan bahan obat dengan khasiat berbeda, barulah kemanjuran ramuan dapat dicapai. Sekarang, Xiaoyan telah berkonsentrasi menyempurnakan obat mujarab dan menuju lembah 4 angin dengan kecepatan yang sangat tepat. Adapun avatar iblis abadi yang berada di belakang kompas sepertinya tidak menemukan gerakan apapun. Lagi pula, mereka tidak memiliki alasan untuk mengambil tindakan. Bagaimanapun, di dunia pejuang, tidak semua orang yang memiliki keadilan dan kasih sayang. Pada saat ini, di sisi lain, Goyan terus mengutuk dan berteriak dengan marah. Sialan, kalian berani menindas Tuan Anjing. Ketika pembunuh 1000 datang, saya akan membiarkan dia menghancurkan kalian. Sekarang pembunuh 1000 pisau pasti sedang mencari Tuan Anjing ini dengan tergesa-gesa, dan dia pasti akan segera menemukan saya. Namun tidak peduli bagaimana Goyan berteriak, itu tidak berpengaruh sama sekali.
Bagaimanapun, orang-orang ini menjalankan rencana mereka dengan persiapan yang lebih lengkap untuk menjebaknya daripada yang Goyan bayangkan. Pada saat ini, tubuh Goyan telah tertusuk oleh beberapa tali besi biru dan kekuatan formasi pembatasan yang tak ada habisnya terus menyebar di sepanjang tali besi tersebut yang menyebabkan formasi besar di luar puncak kristal hitam meledak dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian seluruh formasi tersebut sepertinya menerangi sebagian besar kehampaan di seluruh dunia kuno Dewa Iblis Abadi, yang membuat ekspresi sosok tampaknya terkejut, karena saat ini sebuah penghalang dunia telah memperbaiki. Pada saat yang sama, di puncak lautan awan di alam iblis semua orang suci, sekarang ada bayangan sosok yang indah muncul di aula utama. Meskipun dia berada di aula tersebut, namun mata indahnya seperti binatang yang bersinar. Seolah-olah dia mampu menembus kehampaan dan segala sesuatu yang terjadi di dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Sepertinya dia dapat mengetahuinya dalam sekejap. Tanpa saya duga, kelompok sampah ini benar-benar melakukannya. Bahkan penghalang dunia yang telah mengganggu dunia kuno Dewa Iblis Abadi selama ribuan tahun, ternyata sudah diperbaiki. Hanya saja, saya hanya tidak tahu berapa lama penghalang dunia ini bisa bertahan. Tapi bagi saya, tidak satu pun dari hal-hal ini yang penting jika dibandingkan dengan orang lain, karena tidak ada bedanya apakah dunia akan binasa atau tidak. Itu hanya akan berlangsung sesaat. Pada saat ini sesosok berdiri di depan istana. Sosok ini cukup tinggi dan ramping dengan penampilan yang tiada tara. Namun Xiaoyan pasti akan terkejut jika melihatnya. Karena penampilan sosok cantik ini dia persis sama seperti sosok yang Xiaoyan hampir tidak dapat mengenalinya. Sayangnya kecelakaan ini sia-sia. Meski begitu itu tidak masalah. Sosok cantik itu berkata dengan marah, namun setelah kata-kata itu jatuh, sosok cantik itu melangkah maju, seolah-olah dia ingin memeluk Xiaoyan. Hanya saja saat melihat Xiaoyan, wajah cantiknya tiba-tiba berubah menjadi merah. Meskipun tidak tahu apa yang dia pikirkan di matanya yang kabur, namun telapak tangannya sudah terulur ke bawah. Setelah sedikit gemetar, kemudian mulut kecil cerinya tiba-tiba terbuka sedikit. Dan untaian tipis seperti cairan kristal keluar. Bahkan wajahnya menunjukkan perasaan sangat puas. Tetapi dia merasa bahwa ada sesuatu yang kurang. Nomor 9. Apakah Anda sengaja tidak menyempurnakan pil 9 naga yang sejati? Jika Anda meminum pil ini ketika saatnya tiba, tidak peduli seberapa lemah Anda pasti bisa berubah menjadi naga sejati dalam sekejap. Dan saya harus mencicipinya. Gumam wanita cantik itu dengan penuh semangat. Kali ini untungnya Xiaoyan belum mengetahuinya. Jika dia mengetahui semua yang terjadi di aula, dia mungkin tidak akan pernah kembali ke alam iblis semua orang suci lagi. Adapun keberadaan Goyan di menara emas hitam, orang-orang ini jelas telah menemukan cara untuk mengekstraksi kekuatan formasi pembatasan dari mata anjing. Sehingga membuat mata anjing perlahan-lahan kehilangan vitalitasnya. Sekarang Goyan tidak lagi menggonggong dan berteriak, tetapi dia menjadi diam. Karena pada saat ini mata biru besar yang semula ganas sekarang menjadi tampak redup. Sepertinya apa yang diekstraksi dari formasi besar di luar kristal hitam bukankah kekuatan formasi pembatasan, melainkan vitalitas Goyan sendiri. Bunuh 1000 pisau sialan. Jika Anda tidak datang, mungkin Anda tidak akan pernah melihat Tuan Anjing lagi. Pembunuh 1000 pisau, cepatlah datang. Saat ini, di bawah vitalitasnya yang terus menurun, suara terakhir Goyan keluar dengan keras. Dan setelah dia mengeluarkan raungan terakhirnya, dia perlahan menutup matanya yang besar. Seolah-olah dia tertidur lelap. Bagaimanapun, tidak hanya tali besi biru di tubuhnya yang tidak berkurang, tetapi 2 tali yang tajam di antaranya yang menusuk mata anjing. Lagi pula tidak peduli seberapa parah luka pada Goyan. Di mata orang-orang ini, Goyan hanyalah sebuah alat. Selama mereka bisa memperbaiki penghalang dunia, mereka tidak peduli dengan hidup dan mati Goyan. Bagaimanapun mereka berhasil menculiknya, jadi bagaimana mungkin mereka melepaskannya dengan mudah?
Pada saat yang sama, Xiaoyan yang berada di kompas tiba-tiba tercengang karena perasaan yang tak bisa dijelaskan tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Apa yang terjadi pada Goyan? Merasa perasaan aneh yang tidak bisa dijelaskan ini, mata Xiaoyan sedikit menyipit. Kemudian dia segera berhenti memurnikan peramuan itu dan menoleh untuk melihat avatar iblis abadi. Orang-orang ini terlalu bodoh. Mereka hanyalah para leluhur yang pernah dikalahkan oleh Senshi. Sekarang avatar iblis abadi mungkin telah digantikan oleh kekuatan baru. Kompas di bawah, Xiaoyan tiba-tiba berdiri dengan gumpalan nyala api yang menari-nari di ujung jarinya. Kemudian dengan jentiknya jarinya, nyala api itu langsung bergerak menuju avatar iblis abadi yang sangat cepat. Yang menyebabkan avatar iblis abadi mulai terbakar. Bahkan di bawah nyala api yang membara, tapi tidak ada nafas dari para leluhur dunia kuno Dewa Iblis Abadi yang muncul. Dan Xiaoyan menyaksikan avatar iblis abadi dibakar hingga menjadi abu. Jika avatar ini tidak dapat digunakan saat ini, maka percuma saja saya menyimpannya. Jantua, sekarang saya tidak peduli apakah dia ini dapat diselamatkan atau tidak. Segera dalam sekejap, pikiran memasuki pagoda kekosongan roh. Keselamatan dan kehancuran yang mereka ciptakan tidak dapat dijelaskan dan hanya dapat ditentukan oleh pikiran Anda. Anda dapat memilih cara manapun, tetapi pilihan yang Anda ambil ada konsekuensinya. Tiba-tiba suara Jantua terdengar pelan. Goyan selalu berada di sisi saya, jadi saya harus menyelamatkannya. Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam, bahkan dia memiliki tatapan tegas di matanya. Segera ekspresi Xiaoyan menjadi serius, dan tatapan matanya bahkan lebih mematikan. Kemudian pikiran Xiaoyan bangkit. Bagaimanapun dia harus menyelamatkan Goyan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.